Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat rekan-rekan diskusi hukum dimanapun berada di seluruh Indonesia. Alhamdulillah kita masih bisa silaturahim ya, dan bisa bertemu kembali. Mudah-mudahan kebaikan, rahmat, dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala masih selalu beserta kita semuanya. Berita terupdate kali ini ingin menyinggung persoalan berkaitan dengan proses babak akhir di KPK ya, dalam arti tentang status kepegawaiannya itu kan. Mengingat kemarin juga sempat ada demonstrasi juga ya dari kalangan mahasiswa, pun juga di kalangan akademisi praktisi pun juga masih terus menyuarakan, karena babak akhir itu akan ada sampai pada akhir bulan September ini, yaitu 30 September ya. Nah ini saya bacakan dulu basis beritanya. Ini dari kompas.com. Dikabarkan 57 pegawai KPK akan diberhentikan 1 Oktober. Ini kata Firly Bahuri. Bla 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 dan sebagainya. Jadi pada intinya status kepegawaian KPK itu akan berakhir dan babak akhirnya sampai pada akhir bulan ini. Sepintas banyak polemik ya, dulu berbagai kalangan juga menyuarakan bagaimana polemik KPK ini sendiri, dari putusan Mahkamah Konstitusi, kemudian sampai bagaimana pernyataan dari Presiden, kemudian berbagai kalangan sebagainya, para pihak di Komisi 2 DPR, mitra kerjanya BKN, kemudian PAN RB, sebagainya, koordinasi ya. Dan ini ternyata kemarin kan untuk mengakomodir yang tidak lulus itu ada istilah diklat bela negara ya. Jadi dari sekian banyak pegawai KPK yang kemarin dianggap tidak lulus, dianggap setelah pasca adanya koordinasi kedua belah pihak, khususnya dari Presiden dan yang lainnya, akhirnya ada terobosan yang dianggap terobosan itu kan diklat bela negara. Artinya ada 18 yang lulus dan dilantik, sisanya dianggap tidak memenuhi syarat gitu kan, sebanyak 57. Nah 57 inilah yang akan selesai masa tugasnya sampai 30 September. Artinya per 1 Oktober nanti sudah tidak menjabat sebagai pegawai KPK, baik penyidik ataupun sebagai penuntut umum ya. Nah yang jadi pertanyaan publik, kenapa masih banyak menyuarakan, adalah yang 57 ini adalah orang-orang yang sudah terbukti integritasnya dalam upaya pemberantasan korupsi, khususnya kelas-kelas tinggi itu kan. Nah kenapa harus disingkirkan dengan cara seperti ini? Nah kalau kita cermati kasus yang sudah jalan, ada rekomendasi dari Komnas HAM dan Ombudsman. Kalau dari Komnas HAM itu lebih kepada tupoksi bagaimana menyoroti layak tidak substansi atau isi dari TWK itu masuk kriteria yang diujikan masuk tes wawasan kebangsaan. Menurut Komnas HAM di sana dianggap ada 11 pelanggaran. Kalau Ombudsman RI di sana lebih kepada adanya maladministrasi. Kenapa dianggap adanya maladministrasi? Ada regulasi-regulasi, khususnya peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi, peraturan KPK itu sendiri nomor 1 tahun 2021, dianggap polemik di dalamnya, dianggap ada dugaan rekayasa dan sebagainya. Nah artinya ada maladministrasi. Ombudsman dan Komnas HAM kalau kita cermati sudah menyurati Presiden, hasil temuannya memberikan rekomendasi dan sudah diterima pemerintah Presiden per 19 September kemarin ya, kalau kita cermati. Artinya ini jeda waktu sampai akhir bulan 19 September sudah diterima oleh Presiden. Lalu apa yang akan dilakukan? Bagi saya, yang namanya rekomendasi dari Komnas HAM dan Ombudsman ini sifatnya memang rekomendasi kan, bukan eksekusi. Tidak bisa memberikan eksekusi bahwa langsung
sesuai harapan publik? Jelas tidak, karena sifatnya adalah rekomendasi, bukan eksekusi. Akhirnya tetap ada di tangan presiden. Apakah rekomendasi-rekomendasi yang sudah diberikan oleh Komnas HAM dan Ombudsman ini nanti akan dijadikan telaah lebih lanjut bagi presiden? Bagi saya percuma dan sia-sia saja kalau kita melihat gelagat dan sikap presiden direkomendasi atau enggak. Bagi saya itu percuma, karena pasti akan tidak akan ditanggapi dan tidak diambil sikap tegas. Lagi-lagi kan juga presiden kalau mau ambil sikap tegas kan sebelum ada diklat, kemudian sebelum dikeluarkannya per 1 Oktober tersebut, presiden tegas diangkat secara otomatis selesai sebenarnya. Jadi jangan berharap rekomendasi Komnas HAM ataupun rekomendasi dari Ombudsman RI ini akan ditanggapi presiden. Bagi saya itu adalah sia-sia. Biarlah ini publik saja yang akan menilai, dan catatan sejarah dalam pemberantasan korupsi akan menilai bahwa ada catatan hitam, ada catatan merah di dalam internal KPK dalam pemberantasan korupsi. Lalu konteks hukum di MK dan MA kan juga berjalan ya. Kalau di MK itu memang karena kemarin saat masa-masa pandemi, khususnya saat PPKM darurat, itu ada beberapa pihak yang masih menunda atau mengundurkan diri sementara karena masih dianggap pandemi, yaitu norma-norma hukum di Undang-Undang tentang KPK itu sendiri, Undang-Undang 19 tahun 2019 yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Kalau di MK masih menunggu, masih proses sekarang. Kalau di MA itu menguji berkaitan dengan Perkom nomor 1 tahun 2021 kan, juga masih menunggu. Nah, sekarang jedanya, apakah nanti ketika ada putusan MK dan putusan MA, presiden ini akan bersikap? Lalu kira-kira putusan MK dan putusan MA seperti apa? Spekulasinya adalah tetap putusan MK dan putusan MA, saya rasa nanti akan tetap konsisten. Selanjutnya tidak akan merubah apapun kebijakan yang sudah diambil. Nah, lagi-lagi di tangan presiden dan ketua KPK sekarang. Jadi kalau proses hukum berjalan, biarlah itu siklus ketatanegaraan kita ya. Karena ketika ada peraturan perundang-undang yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar di MK, kalau dianggap bertentangan dengan peraturan undang-undang di bawahnya, bertentangan dengan undang-undang, ada di Mahkamah Agung. Nah, ini biarlah proses berjalan hukumnya. Nah, lalu ketika nanti memang kebijakan yang diambil adalah setelah lewat 30 September, setelah 1 Oktober kan sudah resmi dipecat. Kalaupun nanti setelah resmi dipecat kemudian tiba-tiba akan diangkat lagi, ini pertama indikasinya adalah adanya ketidakkonsistenan para pengambil kebijakan, tidak yakin. Kalau yakin, sebelum 30 September itu harus ambil sikap gitu kan. Nah, kalau nanti sebelum tanggal 30 September itu nanti bisa dikatakan ini win-win solution gitu kan. Nah, cuma bagi saya tidak lagi percaya pada sikap presiden akan mengambil sikap tegas, karena sifatnya normatif, tidak tegas, pun juga dianggap tidak paham itu kan bagaimana untuk mengakomodir ASN ini. Nah, kemarin juga ada hal baru bahwa Kapolri sempat menyurati presiden bahwa 57 yang dianggap tidak lulus memenuhi syarat itu akan dijadikan ASN di Polri. Akhirnya presiden menyetujui. Nah, pertanyaan lagi sama, nanti alih status fungsi ASN kan tidak serta-merta langsung diangkat, masih melalui prosedur lagi itu kan. Masih melalui proses dari BKN, kemudian pihak-pihak terkait, Pan RB. Nah, ini kan akan mengulang sesuatu hal yang sudah lalu itu kan. Nah, jadi sebelum tanggal 30 September nanti, idealnya sikapnya adalah ada dua hal. Yang jelas, KPK melalui ketua KPK mencabut surat itu, kemudian dijadikan sebagai ASN. Alternatif kedua, jika presiden tegas, maka memerintahkan kepada KPK dan dikeluarkan keputusan presiden untuk mengangkat secara otomatis 57 itu. Itu sebenarnya konkret selesai. Itu harus dilakukan sebelum tanggal 30 September.
Karena kalau dilakukan di luar 30 September, artinya nanti dikira plan dan tidak yakin terhadap kebijakan sendiri. Nah, itu sekelumit yang bisa saya sampaikan ya. Untuk KPK fokus saja terhadap upaya pemberantasan korupsi dan tupoksinya. Masih banyak kasus-kasus yang harus dikerjakan. Pun juga kasus korupsi yang akhir-akhir ini menyangkut wakil ketua DPR. Kemudian buronan Harun Masiku juga masih lenyap entah di mana, itu kan masih tugas di internal KPK. Ya sudahlah, ini KPK baru, tinggal pembuktian ke publik saja seperti apa. Dan bagi 57 anggota pegawai KPK, yakinlah bahwa saya yakin orang-orang berintegritas dan jujur dimanapun akan tetap diterima. Itu kan tidak perlu terlalu seolah-olah meminta-minta bahwa memang harus di KPK. Saya yakin mengabdi khususnya di dalam upaya pemberantasan korupsi masih banyak ruang dan celah itu kan. Tetapi kenapa suara-suara publik, akademisi, praktisi, pegiat anti korupsi dan demokrasi menyuarakan ini? Ada hal besar, bukan persoalan melulu kepegawaian KPK, seolah-olah ini loh harus diangkat, bukan persoalan itu, tetapi ada hal yang besar bahwa memang ada ruang yang tertutup yang seolah-olah disembunyikan kepada publik. Mereka itu disingkirkan karena ada tendensi ketakutan terhadap pembongkaran kasus-kasus tertentu. Ya ini publik sudah semua paham dan tahu sebenarnya. Nah, itu ya. Itu ya. Beda jangan ngampekkan, beda jangan baperan, berbeda karena kita saudara, berbeda karena kita Indonesia, kita sama-sama belajar bareng, mudah-mudahan bermanfaat, bersama-sama berbuat bermanfaat buat umat bangsa dan negara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.